adik-adik, apa kabar adik-adik pada hari ini? Kak Enji harap adik-adik dalam keadaan sehat ya, sama seperti Kak Enji. Hari ini pada tanggal 18 April 2021 kita akan beribadah ya. Sebelum itu, mari kita saat teduh dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita saat teduh. Saat teduh selesai, adik-adik mari berdiri, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan Yesus masih menyertai kami semua dari kemarin hingga saat ini. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 144 yang berjudul Anak-anak Pujilah. Kita mulai ya. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Adik-adik, sekarang dipersilakan untuk mengambil Alkitabnya. Kita akan bermazmur. Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 96 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Nah, bagi adik-adik yang belum bisa membuka atau mencari Alkitabnya sendiri, bisa minta bantuan ke mama atau papanya ya. Jika sudah dapat, kita baca bersama-sama ya. Kita mulai. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Demikianlah bacaan kita hari ini. Adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 269 yang berjudul Tinggallah dalam Yesus. Kita mulai ya. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Selamat pagi adik-adik, saatnya kita mau membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 26 sampai dengan 33. Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima ayat 26 sampai dengan 33. Kalau adik-adik sudah menemukan atau sudah membukanya, terlebih dahulu kita berdoa, minta bimbingan Roh Kudus. Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau membaca firman Tuhan. Pimpin kami dalam pembacaan firman Tuhan, supaya firman ini boleh dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita sama-sama membaca ya adik-adik. Rasul-rasul di hadapan Mahkamah Agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau
orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka ke mahkamah agama. Imam besar mulai menanyanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantung pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Yerusalem dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Adik-adik, kita coba membaca sama-sama di ayat 29 lagi. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Menurut adik-adik, apa sih taat itu? Taat berarti bersikap patuh, setia, tunduk. Taat juga bisa berarti menjalankan ibadah dengan kuat, dengan tekun, dengan baik. Sikap patuh dan tunduk itu ditunjukkan kepada orang tua, pemerintah, dan yang paling penting kepada Tuhan Allah. Taat kepada Tuhan Allah berarti menunjukkan sikap setia dan tunduk kepada Tuhan serta melaksanakan kegiatan ibadah dengan baik. Adik-adik, taat kepada Tuhan harus berani dan tegas, tidak mudah digoyahkan dengan keputusan untuk melakukan perintah Tuhan. Tidak boleh malu untuk melakukan perintah Tuhan, harus berani untuk menceritakan Tuhan Allah yang mengasihi semua orang. Seperti dalam bacaan kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33 ini, para pemuka agama memanggil Petrus dan para rasul untuk disidang. Karena Petrus dan para rasul mengajar dan memberitakan tentang Tuhan Yesus. Para pemuka agama tidak suka. Dengan keras mereka melarang Petrus dan para rasul untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Mereka menolak kehadiran Tuhan Yesus. Mereka menolak kehadiran Yesus Kristus sebagai pemimpin dan juru selamat. Kebencian dan penolakan mereka terhadap Yesus Kristus ditunjukkan dengan enggan menyebut nama Tuhan. Mereka tidak mau menyebut nama Tuhan Yesus. Mereka lebih suka menyebutnya dengan nama itu dan orang itu. Tetapi Petrus dan para rasul menunjukkan sikap berani dan tegas. Petrus dan para rasul menjawab, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia." Adik-adik, menurut Petrus dan para rasul yang telah menurut Petrus dan para rasul, Allah telah menetapkan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang telah menyelamatkan manusia dari dosa. Maka Petrus dan para rasul memberitakan kasih Allah dan memberitakan ajaran Tuhan Yesus. Bagi Petrus dan para rasul, memberitakan ajaran Tuhan Yesus adalah tanda atau wujud ketaatan mereka kepada Allah. Kita semua pun harus menunjukkan bahwa kita taat kepada Allah. Allah telah menetapkan Yesus yang telah mati dan bangkit itu sebagai juru selamat. Sebagai ketaatan kita, maka kita akan memberikan atau menyampaikan ajaran Tuhan Yesus. Jadi kita semua, adik-adik, bunda, kita semua harus menyampaikan ajaran Tuhan Yesus kepada siapapun. Tidak perlu malu, melainkan kita harus berani untuk mengatakan atau untuk berkata, Tuhan Allah mengasihimu, Tuhan Allah mengasihimu, Tuhan Allah mengasihi semua. Amin.
Adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 267 yang berjudul Siapa Yang Bertekad. Kita mulai ya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Sekarang lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman yang sudah boleh kami dengar. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kami untuk menjadi pelaku firman yang baik dan benar, taat dan berani untuk melakukan perintah Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan Yesus jaga dan sertai mereka selalu. Tuhan Yesus berikan kesehatan untuk orang tua kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana. Tuhan Yesus sertai dan berkati mereka. Berikan mereka kekuatan dan penghiburan. Biarlah mereka selalu berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, mulai dari pemerintahan yang paling tinggi hingga yang paling bawah. Tuhan Yesus berikan hikmat dan perlindungan, sehingga setiap keputusan dan tanggung jawab yang mereka kerjakan selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih untuk saudara-saudara dan teman-teman yang kami miliki. Tuhan Yesus jaga dan sertai mereka selalu, seperti Tuhan Yesus jaga dan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum memberikan persembahan, kita akan mengangkat suatu pujian dari Kidung Ceria 264 yang berjudul Tuhan Betapa Baik. Nah, kita mulai ya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Adik-adik dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk membawa persembahan kita. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Berkati persembahan yang kami berikan walaupun sedikit, kiranya Engkau mau memberkatinya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan semoga persembahan ini bisa berguna bagi gereja dan pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum mengakhiri ibadah hari ini, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 360
yang berjudul Bapa Antarlah Kami. Kita mulai ya. Bapa antarlah kami pulang ke rumah lagi, berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh menyelesaikan ibadah kami dengan damai dan sukacita. Tuhan Yesus, pimpin kami dalam kegiatan kami selanjutnya. Tuhan Yesus, jaga dan sertai kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.